Baik, kita mulai mata kuliah kita terkait dengan manajemen tentang proyek sebuah sistem informasi. Hari ini kita membahas tentang dokumen dan juga komunikasi proyek. Nah, di sini kita akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan dokumen dan juga komunikasi proyek. Jadi dokumen dan komunikasi proyek ini dia mempunyai tujuan agar komunikasi dan juga aliran informasi proyek yang ada di dalam sebuah proyek pembangunan sistem ya yang kita bahas itu berjalan efektif dan juga efisien. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bagaimana komunikasi yang dibangun itu bisa berjalan secara efektif dan juga efisien antar stakeholder itu atau antar tim yang mengembangkan proyek tersebut. Nah, di sini komunikasi antar stakeholder itu menjadi sebuah faktor keberhasilan gitu ya. Tentunya itu ya yang menjadi faktor keberhasilan. Kuncinya adalah bagaimana komunikasi yang efektif dan juga efisien itu bisa berjalan antar stakeholder gitu ya, antar mulai dari product owner, kemudian sponsorship sampai ke programmer dan juga operator. Nah, itu kuncinya adalah bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ada kegiatan mengelola komunikasi gitu ya. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan ketika melakukan atau ketika mengelola sebuah komunikasi di dalam proyek. Nah, di sini poinnya ada yang pertama namanya merencanakan manajemen komunikasi, kemudian ada juga mengatur komunikasi, terus juga ada yang namanya mengontrol komunikasi. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya tadi ya, plan communication management atau perencanaan manajemen komunikasi. Nah, di sini di kegiatan ini itu menentukan bagaimana sebuah perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dan juga sesuai dengan kebutuhan serta harapan dari setiap stakeholder. Nah, jadi contohnya kayak misalkan informasi misalkan dari yang paling atas gitu ya, informasi dari investor, kemudian mengupdate progres. Nah, terus juga sampai ke setiap ada perubahan di dalam proyek yang sudah berjalan. Nah, biasanya diawali dari inputannya nih ya. Inputannya itu pertama project manager itu akan membuat project management plan. Gitu ya, dari project management plan, kemudian dia akan input atau memasukkan setiap stakeholder yang terkait gitu. Jadi siapa saja stakeholdernya itu dia akan informasikan atau dia akan masukkan gitu ya ke dalam bagian dari stakeholder. Nah, terus kemudian dia juga memperhatikan atau menginput juga enterprise environmental factor gitu. Jadi faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, terus kemudian inputannya juga terkait dengan organizational process asset gitu. Jadi bagaimana pengorganisasian untuk mengakses setiap aset gitu atau memproses setiap aset yang akan digunakan. Nah, terus kemudian ada tools dan juga tekniknya, alat bantu ataupun teknik cara pengelolaannya. Nah, di sini ada yang namanya communication requirement analysis, dia akan melakukan analisa bagaimana spesifikasi atau kebutuhan di dalam proses komunikasinya. Kemudian dia juga menggunakan teknologi komunikasi apa gitu yang digunakan ketika nanti memanage proyeknya tersebut. Terus juga model komunikasinya seperti apa, metode komunikasi seperti apa, dan juga salah satunya dia menggunakan model meeting gitu ya dalam melakukan komunikasi. Nah, terus luarannya itu adalah sebuah dokumen yang namanya Communication Management Plan. Jadi rencana manajemen sebuah komunikasi gitu. Jadi saking pentingnya komunikasi tersebut, maka dia harus benar-benar direncanakan gitu ya ketika mengerjakan sebuah proyek, bagaimana nanti pola komunikasi yang akan dibangun di dalam proyek tersebut antar stakeholder. Nah, output yang lain yaitu berupa juga proyek dokumen update.
gitu ya. Jadi informasi yang selalu up to date itu selalu di-share ke setiap stakeholder. Lalu kemudian kegiatan dalam pengelola komunikasi yang selanjutnya adalah yaitu mengatur komunikasi. Nah, di sini pengaturan komunikasi yaitu selama proyek itu berjalan gitu ya. Kalau tadi kan dia prosesnya masih merencanakan manajemen komunikasi gitu, masih di tahap awal-awal proyek mau dijalankan. Nah, di sini di saat bagaimana dia mengatur komunikasi ketika proyek sudah berjalan gitu. Dari plan komunikasi yang sudah dibuat tadi itu dipraktikkan gitu, dieksekusi dan juga dikelola secara aktif. Nah, di sini di proses manajemen komunikasi itu inputannya berupa communication management plan tadi ya yang dibuat di proses sebelumnya. Kemudian ada juga work performance report gitu ya, laporan dari dari setiap kegiatan, laporan sumber daya gitu atau SDM dari setiap kegiatan itu bagaimana. Terus kemudian bahan masukan juga ada enterprise environmental factor gitu ya. Jadi faktor lingkungan dari sebuah perusahaannya tersebut itu juga dijadikan inputan untuk membuat manajemen komunikasi. Terus juga ada yang namanya organizational process asset. Nah, terus tools dan juga tekniknya masih sama yang tadi sudah direncanakan, yaitu ada communication technology, ada communication model, communication method, information management system, dan juga performance reporting. Nah, outputnya yang diharapkan adalah sebuah project communication, project management plan update, project document update, organization process asset update. Gitu ya. Jadi maksudnya di sini setiap stakeholder gitu ya, setiap divisi atau setiap orang yang terlibat di dalam project itu mendapatkan update kegiatannya, update prosesnya. Nah, update prosesnya itu nggak bisa hanya dalam bentuk kata-kata, tapi harus ada bentuk tertulis gitu, bentuk dokumentasi gitu kalau di dalam sebuah project. Nah, maka diperlukan proses seperti ini. Gitu ya tadi aktivitasnya. Ini yang dikerjakan oleh project manager. Gitu, dia tadi sebelumnya mengelola atau merencanakan manajemen komunikasi. Nah, terus kemudian di sini dia mengatur, memanage komunikasinya tersebut. Lalu kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah mengontrol komunikasi atau mengendalikan komunikasinya. Nah, di sini inputannya atau informasinya dari project management plan yang sudah dibuat. Kemudian ada project communication yang tadi dibuat sebelumnya ya, di manajemen project. Kemudian ada issue log, terus work performance data dan organization process asset. Jadi dari informasi dari laporan-laporan sebelumnya, nih inputan ini kan laporan-laporan gitu ya. Nah, itu dijadikan bahan untuk dia membuat pengendalian komunikasi. Nah, toolsnya atau teknik yang digunakan, dia menggunakan information management system, terus ada expert judgment, ada juga meeting. Nah, outputnya itu berupa dokumen work performance information, change request, project management plan, update project dokumen, dan juga organization process asset. Gitu. Jadi outputnya di sini misalkan ada work performance information. Nah, di sini informasi dari setiap sumber daya yang digunakan, khususnya sumber daya manusia itu gimana performanya di dalam mengerjakan proyek tersebut gitu. Apakah on target, apakah tidak memenuhi harapan dan seterusnya. Nah, terus juga ada namanya change request gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan spesifikasi di tengah proyek, nah itu juga harus dimasukkan ke dalam dokumentasi gitu, dan itu juga harus diinformasikan ke semua stakeholder gitu, karena kalau misalkan tahu-tahu ada fitur yang berubah tapi tidak semua tahu, nah nanti itu akan menjadikan ambigu ya, jadi akan menjadikan muncul permasalahan gitu di tengah-tengah proyek tersebut. Nah, itu tadi dokumen dan juga kegiatan mengelola komunikasi. Nah, terus selanjutnya, nah ini ada dokumen project ya, dokumen yang harus dibuat oleh project manager selama mengelola atau menjalani project tersebut. Ya, di sini yang pertama ada yang namanya
initiating. Jadi kan fasenya kemarin ada beberapa fase. Ada initiating, planning, executing, and monitoring ya, sama closing. Nah, itu fase yang ada di dalam project manager. Nah, di sini di setiap fase dia harus menyiapkan dokumen yang ditentukan nih. Kayak misalkan di fase initiating, nah dia membuat sebuah project charter yang namanya dokumen project charter. Nah, terus kemudian di fase planning, dia membuat project management plan. Terus kemudian di fase executing, dia membuat sebuah dokumen namanya status update dan juga stakeholder communication. Nah, terus kemudian nanti di closing, nah dia akan membuat yang namanya final report. Gitu. Jadi seorang project manager, nah dia tugasnya di dalam sebuah project, nah lebih banyak ke arah pembuatan dokumentasi. Nah, di sini kita akan bahas tentang project charternya. Hari ini yang kita bahas tentang dokumen project charter. Nah, di sini ini ya project charter. Jadi project charter kadang disebut juga dengan project overview statement atau POS. Nah, ini adalah sebuah ikhtisar project gitu atau rangkuman project yang merupakan dokumen biasanya dia dilegalkan gitu atau ditandatangan secara resmi oleh seluruh stakeholder, khususnya pimpinan gitu ya. Jadi dia yang akan menyetujui project charter tersebut. Jadi project charter ini bisa dibilang kayak semacam ya ringkasan awal gitu, kira-kira bagaimana project yang akan nanti dibangun. Nah, di situ juga kan ada definisi tentang project tersebut. Jadi saking pentingnya project charter ini dibuat biasanya setelah proposal project gitu. Jadi kalau misalkan ada pengajuan proposal pembuatan project, setelah disetujui, maka dia harus membuat yang namanya project charter. Tanpa adanya project charter, tujuan project akan menjadi ambigu dan kadang tidak bisa dipahami secara benar oleh para stakeholder. Nah, maka masing-masing mungkin saja memiliki pandangan sudut yang berbeda di dalam project ya. Maka oleh karena itu diperlukan yang namanya sebuah project charter. Nah, di sini komponen project charter, ini project charter yang sederhana, yang secara umum ya, secara sederhana, itu ada yang namanya problem statement. Jadi project charter itu misalkan isinya adalah sebuah problem statement. Nah, biasanya ya kalau problem statement itu kayak misalkan permasalahannya apa, gitu, masalah yang ditemukan itu apa. Nah, itu nanti ditulis di dalam project charter, nih masalahnya ini. Gitu. Terus kemudian ada yang namanya business case atau alasan bisnis untuk menjalankan project gitu. Jadi kenapa kita membangun project tersebut gitu. Kenapa kita mengerjakan project ini. Gitu tadi mungkin karena ada masalahnya dan terus kemudian solusinya membuat project. Nah, terus ada keuntungan gitu di dalam pembangunan project tersebut. Kalau misalkan kita membangun software tersebut nanti kita bisa meningkatkan kinerja perusahaan misalkan. Itu menjadi bisnis case-nya. Terus setelah itu harus ada yang namanya goal statement. Jadi sasaran ya. Jadi sasaran ataupun target dari project itu seperti apa. Gitu. Jadi biar ada ukuran target yang mau dicapai. Kemudian komponen yang lain ada yang namanya timeline atau garis waktu. Jadi kapan project itu selesai gitu ya. Kapan mau dimulai, kapan selesai. Nah, itu harus ditentukan. Terus juga harus ada scope, ruang lingkup ya. Jadi apa saja nanti yang akan dikelola gitu ya, ataupun batasannya apa gitu dalam membangun sebuah proyek tersebut. Nah, terus kemudian tentunya ada para stakeholder atau team member atau orang-orang yang akan berpartisipasi di dalam proyek tersebut. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam project charter gitu, biasanya di dalam sebuah file gitu ya. Nah, itu paling enggak yang paling sederhana itu ada keterangan tentang atau komponen itu ya terdiri dari problem statement, business case, goal statement, timeline, scope, dan juga team member. Nah, terus kemudian ada juga yang komponennya lebih detail. Jadi kalau misalkan project charternya dibuat dengan berbagai macam project gitu. Jadi kan projectnya kan beda-beda. Mungkin aja projectnya beda-beda, tapi secara ideal, nah
paling enggak project charter itu terdiri dari 15 poin berikut, itu yang secara ideal. Kalau tadi yang paling sederhana, komponennya ada 6 ya. Nah, secara idealnya itu ada 15 untuk project apapun. Gitu. Jadi contohnya misalkan yang pertama adanya sebuah otorisasi project, atau di sini ya sebuah pernyataan singkat yang mengidentifikasi project ini disahkan oleh siapa gitu. Jadi kayak siapa sponsorshipnya gitu project tersebut. Terus kemudian ada manajer project, ditentukan juga gitu project ini siapa manajernya gitu, siapa sponsorshipnya, siapa manajernya, biar ketahuan tanggung jawabnya itu di mana. Kemudian ada juga yang namanya stakeholder utama. Jadi stakeholder utama ini ya kayak semacam stakeholder kunci gitu ya, yang biasanya yang dimasukkan atau ditulis di dalam proposal project, serta juga pihak-pihak yang akan nantinya mempengaruhi jalannya project tersebut. Jadi semua stakeholder, yang khususnya stakeholder utama itu juga dicantumkan di dalam project charter. Nah, ini dimasukkan semuanya. Kemudian fungsi dan juga perannya juga dijabarkan gitu ya di dalam project charter tersebut, biar tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih. Jadi ada semua nama stakeholder, kemudian ada perannya, ada juga fungsi dan juga jabatannya, dan kontribusinya apa gitu terhadap project tersebut. Nah, terus kemudian ada tujuan. Jadi supaya projectnya juga sukses, maka tujuan juga harus dijelaskan secara detail dan juga disetujui tentunya oleh otorisasi project. Nah, tujuan ini juga harus sama dengan tujuan yang dibuat di dalam proposal biasanya. Jadi ya isi dari proposal itu sedikit banyak juga ada di dalam project charter. Nah, terus kemudian ya tadi terkait dengan tujuan, setidaknya karakteristik dari tujuan itu kayak misalkan ada spesifikasi, kemudian bisa diukur, terus bisa dicapai gitu, ataupun realistis gitu ya targetnya. Kemudian dia juga ada relevansi dengan strategi organisasi, dan serta ada batasan waktunya. Terus yang kelima itu ada prioritas. Nah, prioritas ini kayak semacam daftar prioritas ya, apa yang akan didahulukan. Contohnya kayak misalkan terkait dengan waktu, biaya, dan juga scope. Nah, maka di sini harus dicantumkan atau diurutkan gitu ya, mana yang dijadikan prioritas utama. Nah, prioritas ini sebisa mungkin jangan berubah sampai project selesai gitu. Jadi apa yang mau diprioritaskan gitu, dia harus selesai akhir tahun misalkan, atau harus bisa mengerjakan seluruh fitur, atau biayanya rendah. Nah, itu mana yang mau diprioritaskan. Terus kemudian yang keenam itu ada yang namanya scope atau cakupan ya. Jadi di sini scope itu nanti dia akan menggambarkan ruang lingkup atau aktivitas utama dari proyek tersebut, sehingga bisa diketahui kalau misalkan ada aktivitas tambahan gitu, misalkan yang tidak ada di dalam scope-nya tersebut. Nah, kadang perlu juga dimasukkan di dalam project charter apa yang tidak ada di dalam scope gitu ya. Jadi biar bisa ada istilahnya benang merahnya gitu ya. Apa yang dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan. Terus kemudian ada yang namanya kebutuhan produk. Nah, kebutuhan produk ini ya kayak bagian dari pemasaran dan juga customer atau user ya, yang akan membantu mendefinisikan kebutuhan dari produk tersebut. Nah, pada proses perencanaan biasanya kebutuhan produk ini akan dipikirkan lebih lanjut. Nah, kebanyakan customer juga tidak tahu apa yang mereka inginkan gitu sampai mereka bisa dikasih lihat gitu. Jadi di sini menentukan kebutuhan terkait dengan produknya itu apa sih gitu. Nah, kadang-kadang kan usernya sendiri juga bingung gitu, dia sebenarnya butuh yang seperti apa. Lalu kemudian ada yang namanya asumsi project. Nah, asumsi project ini adalah semua perkiraan atau asumsi yang terkait dengan project. Nah, ini harus juga dijelaskan secara detail, termasuk sumber daya yang tersedia, informasi, dana, dan juga
tim ahlinya ya di dalam anggota tim tersebut. Gitu. Jadi supaya tidak ada asumsi yang terlalu luas, nah maka ditentukan asumsi proyek tersebut. Kemudian ada batasan-batasan proyek. Nah, batasan proyek ini ya segala bentuk batasan itu yang ada pada proyek itu didetailkan, termasuk batasan waktu, batasan aturan, batasan dana, sumber daya, dan juga standar yang harus dipenuhi. Nah, terus yang ke-10 ada yang namanya resiko project atau hambatan dan juga ancaman yang mungkin bisa saja muncul gitu ya ketika mengerjakan proyek tersebut atau ketika akan mencapai tujuan proyek tersebut. Nah, ini harus dipertimbangkan juga nih segala resiko yang ada. Nah, setiap resiko itu dianalisa dan dihitung dan juga diprioritaskan sebisa mungkin dengan informasi yang ada. Kemudian ada juga yang namanya daftar produk ataupun apa namanya? Ya produknya gitu. Jadi produknya apa aja yang akan dihasilkan. Nah, jadi nanti daftar produk ini bisa digunakan oleh user gitu ya, ataupun si orang yang nantinya make sistem ini atau software yang akan dibangun. Nah, atau juga ya bisa diinformasikan ke seluruh stakeholder. Jadi produknya itu nanti berupa apa, terus kemudian fiturnya bisa apa dan segala macam. Nah, itu juga dicantumkan di dalam project charter. Lalu kemudian ada estimasi biaya. Nah, ini untuk perkiraan biaya berapa yang akan dikeluarkan. Estimasi jadwal juga seperti itu. Jadwalnya kapan dimulai, kapan harus selesai, deadline, dan segala macam. Kemudian ada kontrol perubahan integrasi. Nah, ini project charter juga harus mendefinisikan kalau misalkan ada perubahan gitu pada project charter atau rencana manajemen project yang akan disetujui gitu. Misalkan ada perubahan itu juga harus dimasukkan. Nah, terus kemudian ada kriteria keberhasilan. Jadi penentu keberhasilannya itu apa? Apakah harus on time, on budget, ataupun on apa namanya, on schedule, gitu, ataupun ya asal aplikasinya jadi gitu misalkan. Nah, itu harus ditentukan kriteria keberhasilan proyek ini itu apa. Tuh, jadi ini tadi ya ke dokumen project charter. Nah, terus selanjutnya contoh dari sebuah project charter. Nah, biasanya strukturnya itu pertama ada judulnya, kemudian tadi ada permasalahan, yaitu deskripsi singkat tentang permasalahan bisnis, kemudian ada deskripsi produknya, yaitu terkait dengan service, fitur. Nah, itu juga diinformasikan. Terus kemudian ada faktor penentu keberhasilan gitu. Misalkan komitmen dan juga hubungan dari pihak manajemen, komitmen dan juga dukungan dari tim project, ketersediaan sumber daya, kerjasama yang baik dari semua pihak, kontinuitas pelaksanaan proyek, ya, disiplin, pelaksanaan sesuai dengan jadwal, dokumen proyek yang baik dan juga lengkap, tersedianya semua fasilitas pendukung sesuai dan juga memadai. Nah, itu dimasukkan semua ke dalam proyek charter. Terus juga struktur yang lain, adanya keuntungan yang diharapkan dari proyek tersebut, teknologi yang digunakan, terus deskripsi dari proyeknya. Misalkan ya tadi ada tujuan proyek, hasil, jadwal, estimasi, kemudian juga ada perencanaan aktivitas secara global, terus ada batasan dan juga ada asumsi gitu ya. Jadi batasan proyek ya tadi misalkan ruang lingkup proyeknya apa yang akan di-develop gitu, apa yang tidak akan di-develop, itu asumsi-asumsi juga tadi harus didetailkan. Nah, ini contoh sebuah project charter sederhana ya. Jadi ada nama proyeknya, ada tanggalnya misalkan, terus kemudian ada area fokus, business case, segala macam. Nah, ini semua ditulis. Nah, ini secara sederhana. Kalau dia lebih detail, bentuknya file dan panjang biasanya. Nah, itu project charter ya mirip-mirip dengan proposal ya. Nah, proposal ya secara garis besar proposal ya bagian dari project charter gitu misalkan. Baik, itu materi kita hari ini tentang dokumentasi dan juga komunikasi